Ya, Mbak Nabila kemana Mbak Nabila? Ya, oke. Kita mulai. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengeran ya? Ya, serak-serak bahasa, Pak. Ya, mudah-mudahan bukan efek dari vaksin ini ya. Gatal banget tenggorokan ini ya. Oke, kita lanjut kuliah kita. Ya, jadi secara general ya, ketika bicara data mining, saya buka yang ini aja. Ada beberapa poin ya. Ini adalah lanjutan dari minggu kemarin ya. Saya ambil ini machine learning project checklist gitu ya. Di sini ada 8 step lah ya. Pertama, frame the problem. Ya, frame the problem. Ini kayaknya udah saya ambil ya. Ya, coba kita kupas satu-satu ya. Frame the problem, get the data, explore the data to gain insight. Kemudian prepare the data ya. Ini pre-processing ya. Ini pre-processingnya. Kemudian explore many different model. Ini berarti modelingnya. Kemudian ini tune up-nya ya, fine tune the model and combine them into a great solution. Ini berarti tune up modelingnya. Tune up modeling. Kemudian present your solution. Ini bisa deploy ya. Bisa deploy, kemudian launch, monitor, and maintain your system. Ya, tapi saya nggak mau pengen hanya membahas dari sisi apa namanya materi saja ya. Saya pengen kita bahasnya dengan contoh jurnal gitu ya. Maka nanti poin-poin ini nanti ada detailnya lagi di pembahasan selanjutnya. Saya pengen ini kita inline kan dengan jurnal yang Anda ambil gitu ya, dengan jurnal yang diangkat gitu ya, yang dipilih. Oke. Ada beberapa yang sudah WA saya ya. Ada beberapa yang WA saya tapi belum sempat saya balas gitu ya. Apa ada juga ya, udah kali ya. 1, 2. Kita lihat ya. Kalau Anda belum apa namanya? Kalau Anda belum email ya email aja. Oke. Ya, coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada Mas Anton ya, Mas Anton. Ada Mas Anton sekarang? Oh, bukan, ini angkatan. Ini big data ya, sorry. Ya, ini sini ada Ferry Maulana. Mas Ferry ada Mas Ferry? Atau kelompoknya Mas Ferry? Oke, kita lihat punyanya Mas Ferry ya. Oke. Di sini ada analisis model machine learning terhadap pengenalan aktivitas
manusia ya. Yang kedua ada prediksi statusnya pengiriman barang menggunakan metode machine learning. Ya, kita lihat contoh yang lain. Ini ada 2. Kita lihat contoh yang lain. Mudah-mudahan. Ya Pak, saya lupa belum email Pak. Ya, silakan yang belum email. Ada Mbak Kurnia Syahidah. Coba kita lihat ya, Mbak Kurnia Syahidah. Mbak Kurnia ada ininya, linknya? Ada Pak. Ya, Tapi ya. bukan yang judul itu nggak apa-apa kan Pak? Ya, boleh. Kita lihat. Ada Mas Agus. Ya, oke. Ya, nggak ada lagi ya. Apa yang lain sudah pada email belum? Belum Pak, saya Pak. Ya, saya kasih waktu lah. Sudah nyari belum? Sudah sempat nyari, baca-baca, cuman saya nggak tahu kalau harus email, malah baru tahu ini. Iya, kadang saya juga suka lupa. Ya, silahkan 5 menit lah di email ya. Pak, dataset yang kemarin di email juga. Dataset belum deh, tapi kalau email nggak apa-apa. Oke. Saya mau lihat ini aja, jurnalnya. Wah, ini dari Sinta ya. Oke. Yang bagus nih. Ya. Ini kita nyari ide ya, yang susah itu nyari ide. Ya, jadi kalau saya kasih teorinya saja, saya pikir kurang dapat ya. Tapi kalau Anda jika melihat contohnya dalam jurnal gitu ya, Anda bisa lebih paham bagaimana contohnya gitu ya, bagaimana pengaplikasiannya. Ya, di sini ada preprocessing, di sini ada modeling. Oke, dia punya completion metric. Oke. Akurasinya tinggi sekali ya. 96. Ini kayaknya pakai apa ya? KWK. KWK kayaknya. Ya, enggak. Terhadap pengenalan aktivitas manusia. Oke. Kemudian ini Mas apa namanya, Mas Ferry ya. Mas Ferry kelompoknya siapa aja? Maisi Indriani sama Nur Asia, Pak. Nur Asia ya, Nur Asia tadi ada ya. Satu lagi siapa? Messi. Messi ada Messi. Oke, ya, oke. Jadi cari jurnal yang bagus ya. Silakan di email. Kemarin saya bilang mau bikinin ini ya, mau bikinin Google Drive ya. Oke, ada Mas Agus sudah masuk. Oke, mana dia? Ya. Ya, oke.
in English ya. Predicting stress in teens from wearable device data using. Oke, sama kayak tadi idenya pakai alat using machine learning to predict COVID-19 progress ya. Jadi yang dipredik progresnya ya, bukan disease-nya. Ya, oke. Ya, oke, kita sudah punya 4. Siapa lagi bisa email? Mbak Kurnia Syahidah udah? On proses, Pak. Oke, Tapi Mas. satu dong, nggak apa-apa kan, Pak? Satu dulu. Ya, oke, satu dulu. Yang lain kalau sudah dapat ya silahkan di email ya. Emailnya apa ya, Pak? Email Saya ya. belum tahu. Oke, Mas Nur masih belum dapat pasangan? Belum, Pak. Belum ya. Ya kalau terpaksa ya sendiri berarti ya. Coba di sounding di grup ya. Kalau ada yang kemarin sih sudah ada anak KS yang sebelumnya belum punya kelompok udah dapat kelompok gitu ya. Jadi email saya yang Sistemik Global Iqbal Zulhak Sistemik Global. Ya, oke. No. Oke. Ya, oke ya. Ya, saya kasih sedikit penjelasan dulu ya. Oke, jadi ini ibaratnya versi singkat dari saya lah ya. Ketika kita bicara data mining ya atau data science ya, maka kita bicara data ya. Maka kita bicara data. Jadi sekarang orang sudah beralih ya. Kalau sebelumnya dari data kemudian pada informasi, dari informasi kemudian menjadi katakanlah knowledge gitu ya. Dan sekarang orang balik lagi ke data. Nah, ternyata seperti yang kita bahas minggu kemarin, data ini ibaratnya kalau saya ambil istilah yang kita gunakan ya, data mining berarti kita akan menggali ya, kita akan mengekstrak ya, kita akan apa istilah lainnya itu ya, kita akan mencari diamond gitu, mencari diamond di data gitu. Oke. Nah, maka nanti syaratnya gitu ya, data ini ibaratnya nggak bisa sebentar ya, datanya harus ya banyak lah. Nanti kalau kita bicara datanya benar-benar besar, nanti kita bicara big data, maka kita bicara algoritma yang lebih kompleks lagi. Kalau kita bicara algoritma, nanti kita butuh juga mesin yang lebih besar. Tapi pembicaraan kita tidak ke sini atau belum ke sini.
Kita hanya bicara data mining. Nah, berarti nanti fasenya ibaratnya adalah kalau kita mau bikin beberapa fase besarnya, mungkin saya katakan bisa how to prepare data, gitu ya, how to prepare data. Nanti di sini ada beberapa poinnya. Nah, yang keduanya baru kita masuk kepada modelingnya, ya. Pada modelingnya. Nah, di sini modeling di sini kita akan menggunakan algoritma-algoritmanya. Ya, kita akan menggunakan algoritma, gitu ya. Nanti di sini kita harus bedakan model yang digunakan. Model yang digunakan satu algoritma dengan algoritma yang lain itu berbeda. Hari ini kita belum sampai pada modeling, kita baru masih bicara pada how to prepare data. Ya, kalau di list yang saya ambil di sini, ya, oke, di sini kita masuk di poin 1 sampai poin 4 di sini. Ini yang saya bilang sebagai how to prepare data, ya. Ini adalah how to prepare data. Nah, ini kadang-kadang yang justru makan waktu banyak, ya, lama gitu ya. How to prepare data. Ya, mendapatkan data itu nggak mudah. Kemudian mengolah data yang sesuai dengan model yang akan kita yang sesuai dengan modelnya juga tidak mudah gitu ya. Bahkan data banyak yang berceceran dan harus kita kumpulkan gitu ya. Jadi ada yang katakanlah riset di sini yang benar-benar ya, dia datanya benar-benar dicek gitu ya. Karena kadang-kadang satu parameter itu tidak secara eksplisit ada di datasetnya, harus dikumpulin satu-satu. Itu satu problem. Jadi kadang-kadang how to prepare data itu lebih sulit daripada explore dan fine tune modelingnya. Kalau di sini tingkat kesulitannya adalah kita memahami algoritmanya seperti apa, cara kerjanya seperti itu. Nanti ini juga banyak lagi. Jadi nanti ketika Anda lihat sebuah jurnal, ya, maka Anda harus bisa membedakan ini domainnya sedang di wilayah mana. Apakah sudah bicara modeling atau masih bicara how to prepare data, how to get data, how to clean data, seperti itu. Atau dia sudah main di fine tune-nya. Bagaimana mendapatkan akurasi yang lebih baik? Apakah kita perlu menggabungkan beberapa algoritma? Ya, ada random forest atau yang boosting tuh banyak ya. Kalau kita mau yang lebih kompleksnya lagi, ada algoritma yang sekarang lagi booming lah ya, udah agak lama juga ya. Namanya deep learning. Kalau deep learning ini ibaratnya kita tidak perlu menentukan parameter yang akan digunakan. Kita tinggal kasih datanya aja, nanti mesinnya dia akan mencarikan pola untuk kita. Tapi itu agak sedikit kompleks ya. Tapi saya ada ngajar di kelas JST di di semester ini ada, kalau Anda mau ikutin. Ini baru masuk di minggu kedua ya. Saya ngerekord juga di situ. Sebentar saya lihatin. Ya, jadi kalau itu sebenarnya udah lama ya. Ini tapi yang ini yang nanti larinya akan ke JST ya. Sorry, ke deep learning. Ya, ini ada 2 video, udah 2 minggu. Kalau Anda mau ikutin silakan aja. Ya. Ini adalah algoritma yang kompleks, tapi kita nggak sampai situ ya. Kita nggak sampai situ, cuma saya pengen kasih knowledge aja bahwa nanti algoritma di mesin learning itu banyak ya. Yang menurut saya kompleks. Nanti deep learning ini bisa macam-macam ya. Nanti bisa bicara deep learning tentang natural language processing, di sini ada. Bisa juga nanti dia main image processing juga bisa di sini ya. Jadi pendekatannya berbeda nanti. Itu satu. Kemudian nanti di sini setelah kita gambarkan poin-poinnya, ya, nanti di sini akan ada penjelasan untuk satu poinnya. Frame the problem. Nanti saya bahas di sini ya. Kemudian ada get the data ya, ini nanti kita bahas satu-satu in English ya.
Saya pikir nanti saya translate juga. Jangan kasih apa namanya, jangan berpikir ini sulit ya. Ini saya coba kemas dalam apa namanya, delivernya saya coba semudah mungkin untuk Anda pahami gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya silakan, nanti kita ada sesi tanya jawabnya. Jadi saya pengen kuliah ini benar-benar ibaratnya one package ya. Seperti pembahasan kita minggu kemarin, kita bahas satu semester itu benar-benar nyambung gitu ya. Bahkan nanti Anda bisa jadikan ini sebagai portfolio. Oke, ya. Jadi di sini ada frame the problem and look at the big picture, get the data, explore the data to gain insight, prepare the data to better expose the underlying data pattern to machine learning algorithm. Ya, oke. Nah, untuk masing-masing poin di sini akan ada penjelasan lebih detailnya gitu ya. Nah, maksud saya ketika kita ketika kita lihat sebuah jurnal, maka saya pengen Anda mengkaitkannya dengan list yang akan kita bahas di sini. Oke ya. Tapi kita hanya sampai pada 1, 2, 3, 4 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Mudah-mudahan Anda ketika mereview jurnal juga bisa ini dijadikan patokan gitu ya. Jadikan acuan. Oke. Yang pertama adalah frame the problem. Frame the problem. Apa artinya frame the problem? Apa artinya frame? Figura apa? Gambaran masalah. Oke. Itu jawaban seriusnya ya. Apa artinya frame? Ya, kita harus memframe ya. Kita harus memfigurakan masalahnya. Kita harus bisa menampilkan secara cantik masalahnya seperti apa. Itu arti dari frame. Ya, bingkai, kerangka, tulang, bangunan, atap, bangkai. Oke. Ya, frame the problem and look at the big picture. Oke. Kalau di Chris DM kemarin kita bicara apa? Business understanding ya. Ini adalah business understanding. Ini masih mudah lah ya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah define the objective in the business term ya. Define the objective in the business term. Ini sama ya. Berarti ini adalah memahami tujuan dari sisi bisnisnya ya. Oke, jadi ibaratnya ada apa namanya, ada joke gitu ya. Penelitian sebagus apapun, tapi ketika tidak bisa diimplementasikan di bisnis, katanya ya nggak bagus gitu ya. Ya, ada apa profesor yang bermimpi punya universitas yang banyak penelitiannya gitu ya, banyak profesornya gitu ya, butuh biaya tinggi, tapi tidak bisa dijual ke umum, gitu ya, ke layak umum. Jadi tetap kita harus berpikir melihat dari sisi bisnisnya. Oke, yang kedua adalah how will your solution be used ya. Ini adalah bagaimana solusi yang Anda dapatkan digunakan gitu ya. How will your solution be used ya. Ibaratnya nanti si usernya menggunakan aplikasi kita, atau kalau kita bikin aplikasi kemudian interface-nya masih pakai Python gitu ya, masih pakai Jupyter Notebook ya, apakah itu bisa memudahkan usernya? Kenapa nggak kita bikin web base gitu ya? Model kita tanam di Django atau di Flash atau di mana gitu ya, sehingga nanti orang bisa menggunakannya lebih mudah ya. Ini mungkin penjelasan, bukan mungkin ya, itu adalah penjelasan untuk poin nomor 2 gitu ya. Jadi ibaratnya ketika kita modeling, kita pakai Jupyter Notebook gitu ya. Katakanlah kita sebagai data analitiknya bisa menggunakan, tapi ketika kita deploy, kita taruh itu model hasilnya itu bisa ya kita taruh di
di website ya. Jadi hasil modelingnya disimpan dalam sebuah file. Nanti ketika orang memberikan input tertentu, nanti dia akan berinteraksi dengan model yang kita simpan. Itu bisa. Ya, itu adalah penjelasan yang nomor 2. What are the current solution? Workaround if any ya. Apakah ada solusi yang saat ini ya digunakan ya? Ya mungkin biasanya ya kalau yang poin 3 ini apa namanya orang biasanya menggunakan expert system gitu ya. Orang menggunakan biasanya data mining, data science ketika bicara membandingkan solusi yang sudah ada adalah apakah sistem yang lama sudah ada. Biasanya sistem yang lama adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan hasil dari knowledge orang expert gitu. Tapi pendekatan kita bukan dari expert tapi dari data yang kita mining gitu ya. Mungkin tidak dalam expert system ya, mungkin decision support system aja, DSS atau SPK yang nggak terlalu kompleks gitu ya, tapi domainnya adalah sama. Di sini bicaranya tentang asumsi gitu ya. Asumsi dari pakarnya, knowledge-nya, expertnya gitu ya. Ini adalah penjelasan dari what are the current solution or work around if any. Ada nggak gitu ya. Sistem lamanya seperti apa? kita pengen tahu. Yang keempat adalah how should you frame this problem? Bagaimana Anda membingkai masalahnya ya. Maksudnya nanti kita mau pakai apa nih? Mau pakai supervised, apa unsupervised ya? Apa kita mau online, mau pakai offline ya, mungkin nanti ibaratnya masalahnya ini akan kita solve menggunakan algoritma, apakah algoritma yang supervised atau unsupervised gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Ya, ibaratnya kita sudah ada bayangan lah. Kita sudah ada bayangan dengan kasus seperti ini, kita akan pakai supervise ya. Kalau supervise itu ibaratnya outputnya sudah ada gitu ya. Ini kadang-kadang menjadi masalah ketika kita mengumpulkan data. Ya, jadi kalau saya jelaskan sedikit di sini, karena dibahas di sini, ada konsep yang namanya adalah supervise. Ya, supervise, jangan salahkan. Supervise, benar ya, sama unsupervised. Unsupervised. Ya, ibaratnya di sini datanya, inputnya, setiap row-nya akan memiliki output. Ya, contohnya kalau kita bicara tentang penyakit, misalnya kita bicara tentang penyakit, ada data tentang kanker gitu ya. Oke, katakanlah itu kanker apalah. Kemudian kita punya dataset ya. Di datasetnya itu kita akan memiliki X1-nya bicara tentang apa, X2-nya bicara tentang apa, X3 bicara tentang apa, tapi nanti outputnya ada. Misalnya ya, dia adalah kanker gitu ya. Atau nanti data kedua dia tidak terkena kanker. Dengan atribut, dengan value-value dari setiap atributnya. Itu yang dikatakan sebagai supervised. Tapi kalau di unsupervised, inputnya tidak ada outputnya. Ya, input tidak ada outputnya. Ya, misalnya kalau kita bicara customer gitu ya. Kita bicara customer, ya, maka di situ kita hanya punya nilai X1, nilai X2, nilai X3 gitu ya. Misalnya di sini monitoringnya, besar transaksi yang dia miliki, kemudian di sini katakanlah frekuensinya, berapa kali dia transaksi, kemudian di sini retensinya atau apa, saya lupa, retensinya ya. Tapi dia tidak ada outputnya. Itu yang dimaksud dengan unsupervised. Tapi juga ada nanti semi unsupervised ya, gabungan gitu ya. Tapi saya nggak bahas sampai situ. Tapi maksud saya di sini adalah ketika kita di poin keempat ini kita sudah bisa melihat gitu. Oh, ternyata ini nggak ada outputnya nih. Kita pakai supervise ya. Kalau di sini online offline ini cara pengolahannya ya. Apakah secara online atau offline. Yang nomor 5 juga penting di sini ya. Ini bicara tentang metrik di sini. Tentang metrik di sini adalah
bagaimana kita mengukur performance ya, performance dari modelingnya ya, akurasinya nanti kita pakai cara yang mana gitu ya. Saya nggak bicara detail, tapi di sini kita bicara ketika kita bicara modeling, maka kita harus bisa mengukur apakah modeling kita itu baik atau tidak, akurasinya tinggi atau tidak gitu ya. Akan sangat useless sekali ketika kita punya modeling tapi ternyata akurasinya kecil. Tapi kalau di sini bicaranya tentang bagaimana mengukurnya ya, bagaimana cara mengukurnya sehingga kita tahu bahwa model kita baik atau tidak gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa performance kita baik atau enggak karena kita ada standarnya lah, ada metriknya, ada ukurannya. Bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi nanti pasti ketika Anda melihat sebuah jurnal pasti dia bicara akurasi. Akurasinya berapa? Akurasinya 98% gitu ya. Ada akurasi yang bisa diterima, ada akurasi yang tidak bisa diterima. Kalau akurasinya terlalu rendah ya, maka kita harus gabungkan dengan algoritma yang lain atau kita ubah datanya, tambah data, atau banyaklah caranya ya. Tapi poin nomor 5 ini adalah bagaimana cara kita mengukur performance ya. How should performance be measured? Number 6 is the performance measure aligned with the business objective ya. Apakah ukuran dari performance itu searah dengan bisnis objektifnya ya. Ya, jadi kita lihat goalnya ya, dengan cara mengukurnya ya. Ini bisa gampang dipahami lah. Kemudian nomor 7, what be the minimum performance needed to reach of business objective. Jadi di sini kita pasang standar minimum performance-nya ya, yang bisa diterima oleh business objective. Kalau kita bicara kedokteran ya, masalah penyakit ya, kita nggak bisa terima 70%. Ya, model 70% ya, orang berarti 30%-nya ibaratnya errornya ya. Tapi itu harus tinggi. Tapi kalau yang tempat lain ya kita bisa terima lah akurasinya 70%. Tapi kalau kedokteran misalnya kita ambil akurasinya 98%. Ini ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa diterima atau tidak. Itu adalah poin nomor 7. Kemudian what are comparable problem? Can you reuse experience or tools ya? Apa di sini kita bicara masalah-masalah yang setipe ya. Oke, di sini pernah ada saya tanyakan ini sebenarnya terkait misalnya seperti ini. Misalnya dataset saya sedikit gitu ya. Dataset saya sedikit. Ini pernah saya tanyain ke profesor dari IPB, Prof. Marimin, sama orang dari Belanda kalau nggak salah, ini saya pernah tanya. Bagaimana masalahnya ketika datasetnya itu sedikit atau kurang? Bolehkah kita menggunakan ibaratnya di sini dataset punya orang? Gitu ya. Maka jawabannya adalah bisa katanya. Bisa katanya. Kita menggunakan hasil dari modeling punya orang lain. Kemudian nanti ya sudah kita tinggal gunakan saja. Gitu. Ya, ini mungkin penjelasannya. What are comparable problem gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti algoritma itu akan kalah dengan banyaknya data. Ya. Jadi kalau kita bicara dataset, kalau datasetnya sangat-sangat besar, akan kita gunakan algoritma yang manapun. Ini ada rujukannya ya, ada referensinya yang saya sampaikan ini. Itu akan kalah ketika datasetnya sangat-sangat besar. Jadi ada penelitian yang memaparkan seperti itu. Ketika datasetnya itu besar sekali, nanti ada beberapa minggu depan saya lihatin ya. Nanti algoritma yang manapun ibaratnya akurasinya nggak terlalu beda gitu. Tapi kalau datasetnya tidak terlalu besar, maka algoritma yang tertentu akan lebih baik dari algoritma yang lain. Ya. Kemudian nomor 9-nya is human expertise available. Nah, ini masalah yang tadi ya, sistem pakar ya. Apakah orang yang ahli di bidang ini ada gitu. Kemudian Anda juga diminta how you solve the problem manually. Ini udah kita bahas tadi. Walaupun kalau yang tadi sistem pakar ya, kalau ini manual lah. Cara manualnya seperti apa.
Kemudian list the assumption you or other have made so far. Verify assumption if possible. Oke. Ya, itu ini asumsi aja ya ibaratnya. Ini terkait dengan sebenarnya ini 8, 9, 10, 11 agak-agak mirip ya. Yang tadi saya jelaskan tentang sistem pakar. Oke, itu adalah poin-poin ketika Anda melihat masalah dan Anda melihatnya secara holistik, bukan holistik ya, holistik masih keseluruhannya. Secara big picture, kita lihatnya dari jauh gitu ya, dari atas gitu ya. Ini masalah besarnya apa sih gitu ya. Maka ini poin-poinnya. Oke, itu ya termasuk misunderstanding lah ya. Ini tadi saya jelaskan ekosistem kayaknya sudah mewakili. Nah, poin keduanya kita akan bicara get the data ya. Get the data. Note, automate as much as possible so you can easily get fresh data ya. Nanti kita bisa ambil data ya dari Twitter atau dari mana ya. Kita bisa tarik data gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lakukan sentimen analisis misalnya ya. Sentimen analisis. Nah, berarti ini salah satu data yang kita ambil secara online. Gitu. Tapi kita lihat aja di sini penjelasannya. Automate as much as possible so you can easily get fresh data ya. Ini maksudnya adalah datanya baru semua ya. Kita harus mendapatkan data secara automate ya. Nanti resource-nya ibaratnya ya, apakah kita bikin ibaratnya kalau kita bicara data mining ya. Oke, kalau kita bicara data transaksi ya. Kalau data transaksi ibaratnya adalah data-data database ya yang kita lakukan setiap hari gitu ya. Oke, tapi kalau data mining misalnya hanya 6 bulan sekali gitu ya. Ini hanya 3 bulan sekali gitu ya. Tapi kalau data transaksi ini adalah operasional sehari-hari. Nah, maksudnya adalah mungkin dalam term 3 bulan kita akan menarik data langsung ke ibaratnya database besarnya gitu ya. Oke, itu adalah automate as much as possible so you can easily get fresh data. Tapi kalau hitungannya detik bisa aja ya. Kalau kita hitungannya detik ya Facebook, Google ya, semuanya itu hitungannya detik ya. Datanya ya benar-benar big data gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan kita nggak terlalu besar ya kita ambil datanya bisa 3 bulan ya. Tapi kalau kita bicara 1 detik kita ambil data, kalau datanya kita ambil dari seluruh dunia ya bisa besar gitu ya. Itu masalah order datanya, order datanya besar datanya. Oke, kita bahas saja. List the data you need. Ya, apa namanya, kita butuh berapa banyak data gitu ya. And how much you need ya. List the data you need, tulis data-data yang Anda butuhkan dan how much dan berapa banyak yang Anda butuhkan. Find and document where you can get the data ya. Cari dan dokumentasikan di mana Anda bisa mendapatkan datanya. Ya. Banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang skripsi market data mining, ada beberapa yang ibaratnya beli data ya. Beli data ke rumah sakit gitu. Kemarin ada bimbingan saya, rumah sakit mana dekat-dekat kampus ya, dia ibaratnya rumah sakitnya memberikan datanya ya dengan ya harga tertentu lah. Itu udah biasa itu ya. Tapi banyak juga data-data yang udah dibuka ya, tapi itu data sekunder ya. Jadi Anda bisa mencari di mana data akan kita dapatkan. Kemudian cek how much space it will take ya, kalau kita butuh. Saya kemarin bicara ada kuliah big data ya, ada kuliah big data. Nah itu resource-nya ibaratnya 10 giga tapi itu sama sistemnya ya. Jadi datanya kita harus pikirkan berapa banyak space yang dibutuhkan untuk data yang kita gunakan. Kemudian cek legal obligation and get authorization if necessary. Ya pastikan datanya legal ya, datanya tidak melanggar hukum. Anda tidak mencuri data gitu ya. Tidak mencuri data. Ya pastikan semuanya legal. Get access authorization ya, ini semua yang kayak tadi ya, ibaratnya ini
kita dapat otorisasi ya karena kita beli gitu ya. Kemudian create a workspace with enough storage space, ya ini ibaratnya sudah masuk codingan kali ya. Kita siapkan workspace. Kemudian 7 get the data, ya dapatkan data. Nomor 8 convert the data to format you can easily manipulate ya, without changing the data itself ya. Ini kita ubah data format. Oke, kemudian answer sensitive information is deleted or protected. Pastikan informasi-informasi yang sensitif itu dihapus ya atau protected. Ya, bisa aja nama pasien ya. Nama pasiennya dia nggak mau disebutkan ya, maka kita hapus aja nama pasiennya gitu ya. Atau anonim. Check the size and the type ya. Ini cek data aja ya. Kemudian sample a test set, put it aside and never look it. No data snipping. Ini adalah test set ya. Jadi nanti ketika kita punya data kita bagi dua menjadi data training satunya lagi adalah data testing. Tapi ada juga yang membagi menjadi 3 ya, ada data training, ada data validation, ada data testing. Tapi yang di sini poinnya adalah ambil berapa persen dari datanya, ya bisa 30% misalnya, atau bisa berapa gitu ya, nanti kita jadikan sebagai data testing. Dia tidak akan ikut di modelingnya, ya dia akan memastikan akurasi dari modelnya dari versi data testingnya, karena dia tidak terlibat di modelingnya ya. Nanti ada istilahnya terlalu bagus ketika di modeling, apa itu saya malah lupa. Oke, kita masuk di sini explore the data ya, try to get insight from a field expert for this time. Oke, create a copy of data for exploration ya. Kita bikin copy data ya, pastikan punya backup lah. For exploration, sampling it down to manageable size of if necessary. Kalau perlu, kalau terlalu besar kita sampling aja ya. Ini masih di explore ya, belum di modelingnya ya. Ibaratnya kita ambil berapa persennya, kemudian kita explore. Kemudian di sini ada poin create Jupyter Notebook, karena dia menggunakan Jupyter Notebook to keep a record of your data exploration. Jadi di sini kita coba explore-nya menggunakan Jupyter Notebook. Ini sudah mulai masuk ke pre-processing ya, atau awal processing ya. Kemudian study each attribute. Nanti kita lakukan ini. Ini akan kita lakukan ketika kita melihat jurnal ya. Study each attribute. Atribut ini ya, atribut ini bisa menjadi input ya, bisa menjadi prediktor ya, istilah-istilahnya, bisa menjadi parameter kalau kita bicara SPK, bisa menjadi gejala kalau kita bicara sistem pakar, apalagi input prediktor. Oke, ini aja ya, ini istilah-istilahnya. Setiap atribut akan punya namanya, jadi perhatikan namanya. Kemudian setiap atribut ya, setiap input akan punya tipe. Nanti kita bahas apakah dia kategorikal, apakah dia integer atau float, apakah bounded, unbounded, apakah text ya, apa unbounded ya, sama struktur ya. Oke. Ini agak jarang dipakai ya. Ini agak jarang dipakai atau saya jarang menggunakan, atau saya belum pernah menggunakan. Tapi yang paling ya ini ya, kategorikal, in, float, numerik ya. Kemudian teks biasanya nanti masuk ke kategorikal. Jadi ketika kita bicara data ya. Oke. Siapa itu? Masih ada? Oke. Kalau kita bicara data ya, mungkin kita bisa jadi 2 ya. Katakanlah ini yang numerik gitu ya. Numerik ini bisa integer, bisa juga float gitu ya. Bisa juga float gitu ya. Oke, kemudian kita nanti bicara tentang data yang nominal ya. Nominal
ada juga nanti data yang ordinal gitu. Ordinal. Kalau nominal atau kalau ordinal itu bisa diurutkan. Ya, misalnya kita punya skala misalnya. Nanti skalanya ini misalnya ada skala A, skala B, skala C, skala D, tapi di sini nanti dia punya nilainya, misalnya kalau A misalnya kasih nilai 4 gitu ya. Sini 3, sini 2, sini 1. Ini bisa diurutkan, bisa diorderkan. Tapi kalau nominal ini nggak bisa. Kita tidak bisa menominalkan misalnya jenis kelamin gitu ya. Bahasa Inggrisnya jenis kelamin ya. Misalnya jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Ya, di sini kita tidak bisa mengordinalkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan gitu ya. Atau bisa juga misalnya warna gitu ya. Warna ya, misalnya ada warna biru, ada warna hitam gitu, ada warna merah gitu. Kita tidak bisa mengurutkan. Nah, saya bisa mengatakan ini adalah 3 yang akan banyak kita bicarakan. Apakah datanya numerik, apakah dia integer, apakah dia float, kemudian apakah dia ordinal, apakah dia nominal. Nanti ada konsep namanya one hot encoding. Namanya one hot encoding. Nah, kalau one hot encoding adalah gampangnya adalah mengconvert ya, mengubah data nominal diubah menjadi data yang numerik lah, gampangnya seperti itu. Tapi nanti banyak ada scaling, ada macam-macam ya. Tapi intinya yang harus Anda pahami ketika bicara data ada numerik, ada nominal sama ordinal. Itu aja yang sering ketemu ya. Kemudian berapa persen missing value? Ya. Berapa persen data yang hilang di sini? Nanti data yang hilang mau diapain? Ya. Jadi Anda lihat tuh. Anda ibaratnya nih sebelum masuk ke pre-processing, sebelum masuk ke modeling, Anda masuk kepada explore data. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada noise and type of noise ya, datanya ibaratnya ini bisa karena kesalahan di alatnya, pengambilan datanya gitu ya, sehingga nanti ada error gitu. Usefulness for the task, apakah, nah ini juga penting, apakah atribut yang kita ambil ini berguna untuk goal kita, atau perlu kita delete apa enggak. Nanti termasuk feature selection ya. Yang terakhir type of distribution ya, apakah dia Gaussian, uniform, logarithmic gitu ya. Ini terkait sama statistik ya. Apakah datanya Gaussian, distribusinya seperti ini, apakah dia uniform ya dalam satu distribusi yang sama, apakah dia logarithmic ya. Logarithmic salah satunya mungkin yang semakin menanjak. Kemudian nomor 4-nya for supervised learning task ya. Ini untuk supervise, identifikasikan target. Target ini output. Ya, jadi ketika kita mau bicara supervise, ada input, ada output. Maka kita harus mengidentifikasikan targetnya. Berikutnya ada visualize the data. Ini akan bisa kita lakukan di Orange juga. Nah, data yang belum kita apa-apain, ibaratnya belum kita modeling, kita harus visualize juga. Biar kita bisa lihat disposisi data seperti apa, macam-macam lah. Jadi kita nanti juga akan melakukan ini di Orange. Nomor 6, ini study the correlation between attribute. Apakah X1 punya pengaruh terhadap Y? Apakah X2 punya pengaruh terhadap Y? Nanti ada caranya. Ada nilai korelasinya ya. Oke. Kemudian study how you should solve the problem manually. Pelajari bagaimana Anda akan memecahkan masalah ini secara manual. Ya, kalau manual gimana cara memecahkannya? Di sini Anda diminta untuk mempelajarinya. Ya, nanti mungkin dalam jurnal kita juga harus bisa memikirkan, ini kalau cara manualnya seperti apa nih? Ya, kemudian identify the promising transformation. Ya, lihat
perubahan-perubahan yang tadi ya, seperti tadi, you may want to apply ya, merubah dari nominal menjadi numerik, numerik menjadi nominal, kemudian macam-macam. Kita kalau scaling belum ya. Kemudian identify extra data that will be useful. Ya, kita harus bisa mencari namanya hidden, dikatakan sebagai hidden, saya bilang hidden attribute aja ya, hidden attribute. Nah ini yang kadang-kadang suka sulit. Ini hidden attribute, identify extra data that would be useful. Jadi misalnya kita sudah punya data nih, X1, X2, X3, tapi sebenarnya kadang-kadang hidden ini karena terlalu obvious gitu, terlalu terang gitu ya, terlalu sering gitu. Jadi itu tidak kita jadikan sebagai atribut. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi atau melihat kira-kira data atribut tambahan apa yang kira-kira itu berpengaruh dan kita bisa gunakan. Nah, ini biasanya kita memang butuh expert di sini. Nah, jadi expert itu digunakan untuk mengidentifikasi atribut yang akan digunakan. Tapi juga kita bisa menggunakan common sense aja. Common sense itu apa sih? Ya kira-kira yang wajar lah. Kira-kira kalau kita bicara ini yang berpengaruh itu apa? Ya. Jadi di sini adalah memilih atribut yang akan kita gunakan. Maka ya seringkali kita butuh expertnya. Expert di bidang itu, expert di bidang apa gitu ya. Penyakit kanker ya, maka kita butuh konsultasi dengan ahlinya, tapi untuk menentukan atribut-atribut apa yang berpengaruh ketika kita bicara penyakit seperti kanker. Oke, ini penting juga ya. Kadang-kadang kita bikin model, kemudian kita pikir udah bagus, ternyata banyak hidden atribut yang nggak kita masukkan gitu. Ibaratnya itu berpengaruh, tapi kita nggak masukkan. Kenapa? Karena kita memang tidak menguasai domain tersebut ya. Maka itu gunanya expert ya. Jadi expert digunakan untuk menentukan parameter-parameter atribut-atribut yang digunakan. Pendekatannya berbeda ketika kita bicara sistem pakar. Sistem pakar si expertnya yang akan membangun rule base-nya, yang akan membangun modelnya. Oke, kemudian dokumen what you have learned. Nah, di sini sebenarnya saya mengajak Anda kepada best practice ketika bicara machine learning gitu ya. Ketika bicara machine learning, ini tahap-tahap kita sudah bahas berapa? 2 atau 3 ya. Seperti itu, poin-poinnya nanti bisa Anda pelajari lagi. Ibaratnya nanti ketika kita melihat jurnal, kita bisa tahu. Ya, kita lanjut aja. Yang di kampus apa udah pulang? Yang di kampus. Masih di jalan, Pak. Masih di jalan? Masih dengerin? Iya, Pak. Stay. Oke, good. Ya, kita lanjut. Oke, itu adalah apa tadi? Explore the data ya. Explore the data. Nanti kita coba praktekkan di Orange ya. Saya pengen kasih teorinya, konsepnya ya. Jadi ketika Anda sudah paham konsepnya, oh si Bapak ini lagi ngomongin di wilayah sini gitu. Si Bapak ini lagi ngomongin di wilayah sini, domain sini, di level ini gitu ya. Oke, kita masuk kepada prepare the data ya, prepare the data. Kemudian udah itu ya, karena ini adalah pre-processing ya, pre-processing di sini. Pre-processing ini adalah persiapan data ya, ketika dia masuk kepada modelingnya. Jadi setelah kita lakukan pre-processing, dan itu yang kadang-kadang memakan waktu lama banget, bolak-balik. Kita mikir lagi, oh ini dipakai atau enggak, ini gimana cara convertnya ya. Nah ini nanti yang mungkin minggu depan mulai saya masuk kepada, atau minggu depan saya bisa masuk kepada Orange, tapi di versi data preprocessingnya gitu ya. Oke, iya, kita lanjut aja. Ya, jadi di preprocessing ini ya, di sini ada beberapa catatan ya. Ini ibaratnya orang lakukan ketika bicara preprocessing.
Preprocessing ini beratnya setelah kita ekspor data ya, kita ekspor data, kita lihat data satu-satu. Tapi kalau di sini ibaratnya baru data understanding aja ya, kita memahami data seperti apa. Nah, di level berikutnya kita baru mengubah, mengkonvert, mengkondisikan data sesuai dengan yang kita inginkan karena kita akan menggunakan algoritma tertentu. Seperti itu. Oke. Nanti sebenarnya ada ebook yang bisa yang bicara detail tentang prepare the data ya. Mudah-mudahan saya tidak di-ban sama. Ya, oke. Ada satu listening cookbook. Ya, di sini pakai Python ya, pakai Jupyter Notebook. Tapi saya suka karena apa namanya, listnya langsung aja dia gitu ya. Ya, oke, harusnya ada. Kita cek lagi. Ya, saya ini pakai O'Reilly ya. Jadi kalau Anda pengen akses ke O'Reilly, ada 10 hari gratis akses ke O'Reilly. Anda bisa lihat bukunya, Anda bisa lihat videonya ya. Oke, jadi di mesin learning cookbook nanti saya gabungkan dengan preprocessing di situ ya. Tapi di sini kita pakai Python langsung ya. Oke. Oke. Kita masuk di preprocessing, nanti saya bandingkan dengan list yang di sini ya. Tapi saya belum masuk ke sini ya. Kita masih pakai orange. Cuma nanti konsepnya sama lah ya. Cuma yang satu klik aja, yang satu masukin perintah. Ya, kita masuk di preprocessing ya. Work on copy of the data. Ya, pastikan Anda punya backup. Keep the original dataset intact ya. Pastikan Anda selalu punya backup. Oke. Write function for all data transformation you apply. Oke. Ebook ini juga menggunakan Python ya. Jadi dia bicara ketika kita menggunakan transformasi, kita menggunakan function. Kita coding dalam sebuah function. Oke, tapi karena kita tidak membahas ini, ya kurang relevan ya, karena kita pakai orange, tinggal klik-klik aja. Ya, mungkin sih ada juga orange yang pakai function ya. Nanti kita lihat. Oke, write functions for all data transformation you apply for 5 reasons, so you can easily prepare the data. Jadi nanti ibaratnya ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk prepare the data. Ya, misalnya kita dapatkan data dari mana, kita load data, kemudian nanti kita ibaratnya taruh dalam sebuah folder, kemudian kita apain gitu ya, kita kasih nama atau macam-macam. Itu kita buat dalam sebuah fungsi. Ya, automation-nya lah. Alasan kedua, so you can apply this transformation in the future project ya. Kalau Anda sudah bikin fungsinya, tinggal panggil fungsinya aja. Kalau kita punya project yang baru. Kemudian to clean and prepare the test set. Ya, ini berlaku untuk test set juga, walaupun ini yang kita lakukan untuk ibaratnya data training ya. Jadi data train kita gunakan fungsi-fungsi ini, tapi juga kita bisa lakukan untuk data testing. To clean and prepare new data instance once your solution is live ya. Jadi kalau kita ibaratnya ngambil datanya secara online gitu ya, secara live, maka tinggal kita panggil aja, kita nggak perlu ngoding lagi ya. Itu sebenarnya yang dilakukan semua orange ya. Di belakang klik itu ada fungsi-fungsinya. To make it easy to treat the preparation choice as hyperparameter. Oke, hyperparameter ini parameter yang ada parameter dan hyperparameter. Kalau parameter itu dia akan terlibat dalam looping atau dalam modeling, tapi kalau hyperparameter itu di set dari awal. Hyperparameter ya, jadi nanti ada parameter ya, sama ada hyperparameter ya. Hyperparameter ini misalnya kalau di JST, di deep learning, ada misalnya contohnya kita akan, kalau EPOH itu bisa ya, kita akan menggunakan learning rate berapa ya, learning rate-nya berapa.
Nanti kita tentukan dari awal, running rate-nya misalnya 0,001. Nanti kita lihat ya. Ini masuk di modelingnya ya. Oke, ini dia, ini adalah bukan inti ya, ini adalah langkah-langkah, beberapa langkah ketika kita bicara, walaupun sebenarnya kok saya lihat nggak banyak ya kalau di sini. Yang pertama adalah ini preproses ya, data cleaning. Ya, data cleaning. Apa itu data cleaning? Fix or remove outlier. Ya. Apa itu outlier? Statistik apa itu outlier? Outlier adalah data yang beda sendiri gitu ya. Jadi kalau kita punya data gitu ya, tapi kadang-kadang outlier ini memang data yang error gitu ya, tapi memang bisa juga data beneran gitu ya. Jadi outlier ini ibaratnya kalau kita punya data, misalnya kita punya data tinggi badan gitu ya, yang gampang dipahami. Tinggi badan, kemudian di situ tinggi badan ada yang katakanlah 170, ada yang 160 gitu ya. Ada yang 200, tapi ada satu data misalnya yang 3 meter gitu ya. Nah, ini kan bisa aja dia salah gitu ya. Oh, ini sebenarnya ini outlier nih. Kenapa outlier? Karena datanya beda sendiri. Terpisah gitu ya. Nah, ini mau kita apa? Mau kita benarkan gitu ya, atau kita remove aja. Ya, kalau mau gampang mau kita remove aja datanya outlier nih ya. Jadi nanti ketika saya berbicara outlier ini Anda harus paham. Outlier adalah data yang ibaratnya beda sendiri dan jauh gitu ya dengan data rata-rata gitu ya. Itu adalah outlier ya, ini optional. Ya, tapi kadang-kadang memang outlier juga bisa juga ya, ada aktivitas misalnya yang dia beda sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang memang datanya memang benar, juga kadang-kadang memang error gitu ya. Jadi di sini termasuk di data cleaning adalah fix or remove outlier. Yang kedua adalah fill in missing value. Ya, pasti ketika kita bertemu dataset banyak data yang kosong, yang missing gitu ya. Nah, ini mau kita apain? Mau kita ganti dengan angka 0 aja, mau kita ganti dengan rata-rata dari datanya, satu kolomnya itu ya. Kalau kita punya data X2, kita punya row-nya ada 1000 data, kemudian ada beberapa data yang kosong gitu ya, ada beberapa yang kosong. Nah, data-data yang kosong ini mau kita apakan? Mau kita kasih 0, apa mau kita kasih rata-rata? Kita ambil rata-rata dari data yang lain selain yang data yang kosong, kemudian kita berikan ke data yang kosong. Atau kita kasih median. Atau kalau enggak ya udah hapus aja lah, mau gampangnya. Oh, ternyata missing value-nya sampai 50% gitu ya. Ya sudah, kita hapus saja. Apakah dia row-nya atau kolomnya ya. Apakah atributnya atau datanya, baris-barisnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan data cleaning. Oke, nanti kalau di Python itu tinggal panggil data frame, tinggal di drop atau macam-macam gitu ya. Yang berikutnya adalah feature selection. Feature selection ini adalah memilih ya atribut-atribut yang akan kita gunakan. Berarti kita akan mendrop, kita akan menghapus atribut-atribut yang menurut kita tidak berpengaruh kepada goal yang akan kita tentukan terhadap output yang kita punyai gitu. Itu yang dimaksud dengan feature selection ya. Feature selection ini ya tadi ya, di sini kita menghapus atribut that provide no useful information for the task. Ini pasti akan Anda lakukan di orange. Ini juga akan Anda lakukan di orange, apalagi yang ini bakal sering. Ya, nanti ketika saya bilang data cleaning, fill in missing value, Anda sudah paham. Feature selection berarti Anda tinggal menghapus atribut-atribut yang ada gitu. Nanti kita makainya yang mana aja. Itu namanya apa? Feature selection. Jadi ada apa aja tadi? Ada data cleaning sama ada feature selection. Apakah ada yang baru masuk? Gitu ya. Oke. Berikutnya ada yang namanya feature engineering. Feature engineering. Where appropriate ya. Oke. Di sini ada yang pertama discretize ya, continuous feature. Ini ada data yang continue, kita bikin discretize ya.
Apa contohnya ini ya? Apa sih data yang kontinu? Data yang kontinu itu data yang analog ya. Data yang analog. Discretize itu maksudnya terputus-putus gitu ya. Kalau kita bicara apa nih contohnya di sini ya. Ini agak jarang juga saya pakai ini. Discretize continue feature. Kita skip ya, nanti kalau ketemu kita bahas ya. Kemudian decompose feature ya. Contohnya categorical, date, time ya. Decompose itu apa? Decompose itu kita bagi beberapa ya. Oke. Kemudian add promising information of feature, ini udah agak up ini. Ini kita bagi menjadi beberapa. Ini sebenarnya kita mau coba mendapatkan atribut yang lain ya. Aggregate feature into promising new feature ya. Ini kalau ini menggabungkan ya. Menggabungkan. Ini ibaratnya feature engineering. Ini feature selection, kita pilih. Ini feature engineering. Kita mendapatkan atribut dari atribut yang lain. Itu feature engineering. Ya, salah satunya mungkin ada algoritma, misalnya apa namanya? Kita misalnya punya 100 atribut ya, dari 100 atribut ini kita nanti kompres misalnya menjadi hanya 50 atribut. Itu salah satu contoh dari feature selection. Tinggal kita pilih kita mau pakai yang mana. Sorry, feature engineering ya, feature engineering. Agak jarang saya pakai ini ya. Ini di JS-nya dipakai ini. Ya pernah ibaratnya ya pernah lah saya lakukan ini. Aggregate feature nanti kita lihat ya. Ini bisa kita lihat nanti di jurnal-jurnalnya apakah jurnal melakukan ini. Ini agak up sedikit. Kalau ini biasalah. Yang berikutnya juga sering dilakukan namanya fitur scaling ya, fitur scaling. Oke. Udah berapa jam sih? Fitur scaling itu adalah apa yang dimaksud dengan scaling? Skala ya, skala. Ini juga dipakai di SPK ya. Ada standardize atau normalize. Jadi gampangnya gini. Kalau saya punya X1, saya punya X2, saya punya X3. Ini ordernya adalah jutaan gitu ya. Ini adalah ordernya puluhan gitu ya. Ini adalah ordernya satuan. Ini datanya 5 juta, ini data cuma 20, isi datanya ya, value-nya ya. Ini cuma 3. Nah, ini nanti data ini kebanting ini ketika kita modeling. Maka kita butuh skalanya. Skalanya nanti semua data ini range-nya adalah 0 sampai 1. Atau dari 1 sampai 4. Itu yang dimaksud dengan scaling. Kita ngatur scalingnya berapa. Nah, kalau saya mau masuk ke sini, di sini ada pembahasan yang bicara tentang yang tadi, yang scaling tadi ya, pre-processing tadi. Ini adalah rescaling a feature, ini pakai Python ya. Kalau di sini nanti ini datanya nih, ini data pertama, data kedua. Tapi nanti kita bikin dia skalanya hanya 0 sampai 1. Kayak gitu. Kemudian ini adalah rumus scaling juga ya. Min-max scaling namanya. Kemudian di sini ada juga yang kita menggunakan 0 sampai min-nya ya, min-nya 0 sampai standar deviation 1. Nanti isi data. Ya, kalau kita ngomong standard deviation maka kita mau rata-rata ya. Rata-rata standard deviation ke kanan 2, 1 itu atau ke kiri. Nah, makanya di sini ada minusnya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin, kalau kita melihat sebuah data, ya, kalau kita melihat sebuah data, maka data itu akan punya rata-rata di sini. Ini ada rata-ratanya. Kemudian di sini akan ada rata-rata ditambah 1 standar deviasi. Kenapa saya lupa? Kalau salah gini ya. Ini adalah rata-rata ditambah dengan 2 standar deviasi. Kemudian ini adalah rata-rata dikurang dengan standar deviasi. Kemudian ini adalah rata-rata dikurang dengan 2 standar deviasi. Nah, data normal itu di sini, data normal. Data normal adalah di antara X dikurang 2 standar deviasi sampai X ditambah dengan 2 standar deviasi. Nah, di sini ini udah
udah dibilang nggak normal. Nggak normalnya bisa positif, nggak normalnya bisa negatif. Contohnya, kita punya rata-rata IPK misalnya 3 gitu ya. Standar deviasinya misalnya 0,15 lah. Nah, maka kita bisa bicara kalau kita punya data dengan rata-rata 3, standar deviasi 0,15, maka yang normal di kelas itu adalah 3 ditambah berapa? 2 kali 0,15 dengan 3 dikurang dengan 2 dikali dengan 0,15. Jadi kalau kita hitung, berarti di sini berapa? 3 ditambah 0,3 ya. 0,3, 3 dikurang dengan 0,3. Berarti berapa? 3,3 sama 2,7 ya. Maka ini normal nih. Ini adalah data normal. Berarti yang di atas 3,3 enggak normal, tapi positif. Yang di bawah dengan 2,7 itu juga tidak normal. Ada apa Mbak Putri? Saya terlalu lama bicara. Ya, oke. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah cara melihat apakah kita normal atau tidak ya. Dalam sebuah populasi diambil rata-ratanya, dicari standar deviasinya, diambil 2 standar deviasi. Kemudian nanti kita bicara, oh ternyata nih orang rata-rata gitu ya. Nanti dibaginya di sini. Ya, jadi kita tuh termasuk yang mana? Ya, kita termasuk orang rata-rata, kita termasuk orang rata-rata di atas gitu ya. Nah, di sini. Atau kita termasuk orang yang nggak normal gitu ya, di atas rata-rata, bukan maksudnya secara positif ya. Jadi secara positif kita di atas gitu ya. Ini kayak Bill Gates gitu ya. Seperti itu. Orang yang di atas normal gitu ya. Maka itu bisa dikatakan ya secara penghasilan juga dia kan nggak normal gitu ya. Mungkin dia di sini datanya ya. Datanya di sini. Ya, oke. Itu adalah bicara tentang apa tadi? Saya kasih ini tadi. Ya, oke. Jadi itu adalah langkah. Coba saya lihat di sini. Itu sudah ya. Ya sebenarnya pekerjaannya nanti banyak di sini, data cleaning sama di fitur scaling. Ini sebenarnya banyak pekerjaannya. Ada one hot encoding di sini nanti dan macam-macam. Tapi saya anggap Anda sudah memahami apa yang saya sampaikan. Coba kita rekap aja sedikit ya. Nanti kita lihat jurnal 1 atau 2. Jadi ketika Anda melihat jurnal ini, Anda harus pahami gitu ya, jadi acuan. Ya, pertama apa tadi? Frame the problem and look at the big picture, get the data, explore the data to gain insight, prepare the data to better expose the underlying data pattern to machine learning algorithm. Ya, oke. Jadi ketika kita bicara frame the data, kita harus bisa, Anda bisa aja nanti bagian dari apa namanya, bagian dari review jurnalnya, Anda ini kalau Anda masukkan ke laporan Anda, kemudian Anda jadikan sebagai portofolio, ini bagus banget ini. Kenapa bagus banget? Karena ini adalah best practice ya, orang lakukan seperti ini. Anda pecahin seperti ini ya. Jadi nanti report akhirnya ya, report akhir UASnya gitu ya, report akhirnya itu Anda masukkan poin-poin di sini ya. UAS kelompoknya ya. Anda masuk aja frame the problem and look at the picture. Poin pertama, define the objective and business term. Anda tulis 1-2 paragraf apa objektifnya di business termnya. Kemudian how will you solution. Tapi misalnya kalau ada beberapa poin yang Anda pikir nggak perlu ya tinggal di skip aja gitu ya. Kalau ini mah harus ya. Nah, seperti itu. Anda jadikan ini sebagai kerangka untuk bikin reportnya seperti itu. Nanti tinggal digabung sama orange-nya. Orange-nya gimana gitu. Ibaratnya kita sedang bicara konsep di sini. Nanti dengan bantuan orange kita akan melakukan proof of concept gitu ya. Proof of concept. Kalau konsepnya belum dapat, udah bicara proof of concept yang nggak kuat gitu ya. Ditanya dasarnya dia nggak bisa jawab.
Kayak gitu. Jadi ini saya sedang memperkuat konsepnya. Ini adalah ibaratnya poin-poin yang kita lakukan ketika kita melakukan machine learning, data mining. Poin-poinnya seperti ini. Anda pelajari lagi, Anda lihat lagi, nanti dikaitkan dengan jurnalnya, ya, dikaitkan dengan jurnalnya. Nanti kalau ada poin-poin yang nanti mungkin ada satu sesi di mana saya nggak ngomong gitu ya. Nanti Anda yang kita diskusi gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita data, poin-poinnya silakan dipahami lagi, explore the data, dilihat nanti satu-satu seperti apa. Ya, tapi kalau misalnya create a copy ya nggak usah ya. Tapi kalau study each attribute ya perlu ya. Kemudian identify the target attribute juga perlu. Visualize the data nanti kita bantuan pakai Docker gitu ya. Study the correlation between attribute juga bisa Docker sih. Orange ya, bisa juga pakai Orange ya. Jadi nanti poin-poin ini bisa dijelaskan secara naratif, bisa juga dijelaskan menggunakan Orange gitu. Jadi Orange itu membantu kita menjelaskan konsep yang akan kita jelaskan ya. Itu toolnya ya. Jadi Orange membantu kita untuk menjelaskan, untuk membuktikan konsep yang kita angkat gitu ya. Ya, oke, mungkin sampai sini bagaimana guys? Masih mengikuti? Apakah bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan? Apakah bisa memahami? Bisa, Pak. Apakah bisa memahami apa yang saya sampaikan? Apakah tidak terlalu boring? Apakah hanya mengulang? Apakah ada sesuatu yang baru? Ya, apakah kesel karena Pak Julhab ngomong terus? Ya, masing-masing punya Lagi ngelot, Pak. lagi ngelot. Ya, oke. Ya, kadang saya suka maksain juga ya. Karena saya nggak mulai dari nol, saya biasanya mulainya dari tengah. Ya, oke. Nanti bisa kita resume lagi poin-poinnya. Nah, sekarang coba kita lihat 1-2 jurnal ya. 1-2 jurnal, kemudian kira-kira poin-poin tadi ya, poin-poin tadi yang saya bahas tadi apa gitu ya. Anda bisa melakukan reviewnya berdasarkan poin-poin yang ada di sini. Ini kalau jadi kemudian Anda jadikan portofolio bagus banget ini. Ya. Oke, kita mulai aja. Tadi ada punyanya Mas Ferry ya. Ini sudah masuk beberapa lagi. Ya, oke. Masih belum pusing kan ya? Belum masuk ke hitung-hitungan kan? Belum masuk ke algoritma kan? Saya masih muter-muter depan pintu ini ya. Masih lihat-lihat orangnya, belum masuk saya nih ya. Saya masih coba mengkondisikan supaya Anda siap gitu ya. Oke, kita lihat aja misalnya di sini ada analisis model machine learning terhadap pengenalan aktivitas manusia. Oke. Kenapa nggak pakai analitik ya? Kemudian kenapa tidak disebutkan algoritmanya? Kemudian aktivitasnya kenapa secara general? Oke, kita lihat. Ya, ya ini kayaknya ada IoT-nya juga. Oke, kita lihat ya. Aktivitas-aktivitas manusia diklasifikasikan dengan menggunakan sensor responsif dari gerakan manusia yang disebut pengguna. Karya ilmiah ini berfokus pada penggunaan model klasifikasi pendekatan pembelajaran mesin yang berbeda. Oke, dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari open source yang diklasifikasikan dalam data yang diambil. Makanya kalau nggak coret-coret itu kurang. Oke, saya ambil aja di sini. Oke ya, kita copy aja, kita taruh sini. Ya, oke, kita lihat. Aktivitas manusia, oke sudah tadi. Dalam penelitian ini data ya, data.
yang digunakan diambil dari open source. Maksudnya data sekunder ya, ini yang akan kita lakukan juga. Yang diklasifikasikan untuk mengenali aktivitas manusia di mana percobaannya telah dilakukan dengan sekelompok 30. Ini kadang-kadang minimal ya. Orang statistik itu ngambil minimalnya 30. Sukarelawan dalam berbagai kelompok usia. Setiap orang melakukan 6 aktivitas, ada 6 aktivitas yang mengenakan smart, ini IoT nih ya. Ini sudah IoT nih. Internet of Things ya, kalau ada Internet of Things. Internet of Things. Things ya, bukan pakai K. Setiap orang melakukan 6 aktivitas mengenakan smartphone di bagian pinggang. Coba dibayangkan. Setiap orang melakukan 6 aktivitas mengenakan smartphone. Jadi smartphone-nya ditaruh di mana? Di pinggang. Smartphone-nya punya akselerator ya, punya fitur akselerator sama gyroscope yang tertanam ditangkap akselerasi linear 3 aksial dan kecepatan sudut 3 aksial pada kecepatan konstan. Oke, ini fitur dari ini ya, akselerator gyroscope-nya. Dataset yang diperoleh telah dipartisi secara acak. Oke, ini masalah datanya. Menjadi 2 set ya, ini data training, data testing, di mana 70% sukarelawan dipilih menjadi data training, oke. 30% diuji untuk data uji, oke. Hasil pendekatan yang digunakan dibandingkan dalam hal efisiensi, akurasi, dan presisi. Ini bisnis understanding ini di mana ya? Model yang digunakan adalah ini algoritmanya, regresi logistik, linear SVC, support vector. Ini kayaknya pakai WK ya, decision tree sama random forest. Iya, oke. Coba kira-kira apa gunanya ini? Keuntungannya apa? Business understanding-nya apa di sini? Nggak ada, Pak. Oke. Mungkin ada ya buat. Oke, ada penelitian yang mencoba mengcapture aktivitas manula gitu ya. Jadi dia taruh manula itu aktivitasnya sehari-hari itu apa gitu. Nanti dilihat ada polanya gitu ya. Kalau di sini agak harusnya di abstrak ini kita udah dapet ya. Kita udah dapet nih apa namanya, problem setnya apa gitu. Problem statementnya apa. Oke, kita lihat yang lain. Oke, prediksi status pengiriman barang menggunakan metode machine learning. Prediksi status pengiriman. Prediksi status pengiriman barang menggunakan metode dari mana? Ini Telkom loh. Telkom University. Program studi teknik logistik. Oke, Fakultas Rekayasa Industri. Oke. Telkom nih ya, swasta nomor 1 nih ya. Oke, kita lihat abstraknya. Oke, dia pakai lalu kita dapat jackpot di sini. Salah satu ukuran kinerja bagi industri logistik ya. Oke, yang bekerja di industri logistik bisa dijadikan referensi ini. Kadang-kadang Telkom juga bagus-bagus ya. Salah satu pasti bagus lah. Coba kita lihat ini bagus nggak? Salah satu ukuran kinerja bagi industri logistik, khususnya pengurusan pengiriman barang, adalah ketepatan waktu penghantaran. Hal ini masih menjadi tantangan bagi perusahaan guna menjamin tingkat kepuasan pelanggan dan menurunkan biaya transformasi. Oke, ini temanya. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan organisasi atau perusahaan dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar secara otomatis. Oke, metode yang cukup andal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis data prediksi adalah machine learning. Oke, yaitu metode ekstraksi data menjadi sebuah olah informasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan 3 metode machine learning untuk memperkirakan status. Ya. Jadi dia memprediksi status pengiriman barang. Metode yang digunakan pada penelitian ini mengikuti proses machine learning yang dirilis oleh Chris DM ya. Memahami proses bisnis, memahami data, persiapan data, pengembangan proses sudah ya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini conclusion ya. Conclusion. Ini berdasarkan hasil penelitian metode random forest menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik ya, akurasi jika dibandingkan dengan metode regresi logistik. Dan HNN kalah ya. HNN kalah sama
random forest. Nah, kurang banyak kali ininya, neuronnya. Ya, layernya kurang banyak. Yaitu sebesar 76,6. Sedangkan metode ANN lagi sebesar 73,81. Ya, apa kira-kira business understanding-nya di sini? Cari aja Pak di sini. Iya. Nah, dibahas nggak mau? Ya, nggak ada ya. Ini lumayan lah. Ya, ini ya JST ya. Ini JST itu bahasa Inggrisnya Artificial Neural Network. Ya. Ada forest, gabungan beberapa. Oke, dia pakai apa dia? Swim juga. Ya, ini penelitian ini merupakan pengembangan dari dua penelitian sebelumnya ya. Data dari sumber yang sama ya. Jadi data yang sama, datanya sama, algoritmanya beda, itu bisa diangkat. Ya, datanya sama, metodenya beda, algoritmanya beda. Datanya satu, ya beli satu, bikin 5 algoritma. Itu sudah jadi 5 hal yang berbeda. Ya, ini adalah bisnis pengiriman barang ya. Oke, kita lihat di sini, ini pembahasannya. Gambar 1, mana gambar? Ini ya. Proses bisnis pengiriman barang. Oke, di sini dibahas ya. Bisnis. Nih, kayak beginilah. Ini contoh bagus nih ya. Business understanding. Dalam penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah memahami proses bisnis dari pengiriman barang oleh perusahaan. Tapi ini kurang tajam ya. Maksudnya keuntungannya apa gitu. Tadi sudah dibahas di abstraknya. Ya, ada berapa di sini? Ada statusnya, ada berapa? Ada 4 ya. Ada barang diterima oleh maskapai, barang dikirim ke pesawat. Ya, ini lumayan gede ya. Barang sampai di bandara, barang dikirim dari gudang bandara ke pelanggan. Oke, ini data understanding. Oke, kemudian data preparation. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya, missing value dan macam-macamnya. Ini ada penambahan, ini feature engineering berarti ya. Oke, ini udah ya Telkom lah ya, bagus. Coba kita lihat modelingnya, dia pakai apa? Tadi 3 algoritma ya. Kemudian, tapi saya kok nggak serak ya. ANN kalah sama random forest ya. ANN itu yang paling up sekarang. Mungkin datanya kurang banyak ya. Atau algoritma model dari ininya kurang bagus. Ya, oke, ini deployment. Ya, penggunaan. Oke, dia tidak sampai pada implementasi. Dia hanya bicara sampai pada ya, ini kadang-kadang suka beda interpretasinya. Ya, berarti di sini kita tidak, tapi dia pakai apa dapat kayak gini akurasi? Pasti pakai program lah. Punya siapa ini? Bagus ini. Punya Mas Ferry ya? Masih ada Mas Ferry-nya? Masih Pak. Alhamdulillah. Ya, pakai apa ini? Pakai Python apa pakai WK apa pakai apa? Dijelaskan nggak? Udah sempat baca nggak? Ya, kalau dilihat dari nama-namanya sih kayak WK ya. Nah, biasanya dijelaskan di awal pakai apa. Ya, oke. Ini bisa nanti saya, ini bolehlah kalau mau diangkat jadi judul Mas Ferry ya. Ini bagus, tapi yang tadi yang satu lagi mungkin kalau kita lihat lebih dekat bagus ya, cuma dia memaparkan di atasnya kurang representatif lah, kadang juga susah gitu ya. Oke, kita lihat dua lagi lah, siapa tadi Mas Agus ya, coba kita lihat. Oke,
Oke, ini kasusnya di mana ini? Korea apa di Cina ini? Predicting stress ya, predicting stress. Predicting stress. Oke, kita akan coba melihat abstraknya. Predicting stress in teens from wearable device data using machine learning method. Ini pakai IoT lagi, ngumpulin datanya ya, pakai IoT. Kalau tadi pakai HP yang pertama ya, HP ditaruh di pinggang ya, dipasang di Kalau pinggang. ini pakai iya Pak, pakai gelang. Ya, ini wearable device ya. Oke, stress management is for a facet issue ya. In the modern high school life, despite many efforts to support adolescent mental well-being, they often fail to recognize signs of high stress and anxiety until their emotion has escalated. Being able to identify early signs of this intense emotional state and predict their onset using psychological signal collected passively in real time could help teenagers improve their awareness of their emotional well-being and take a more proactive approach to managing their emotion. To evaluate the potential of this approach, we collected data from high school with Empatica E4 wearable head monitor with Rise Band. Ini kalau punyanya apa? M3 ada 300 ribuan ya. While they were living their daily life, the data consists of stressful events, report, and psychological marker over the course of 4 weeks. Ya, ambil datanya 4 minggu ya. Ambil data 4 minggu, we develop a random forest model and a support vector machine. Dia pakai random forest sama SVM and systematically assess their performance in terms of predicting the onset of stress event and identifying physiological signal of stress. The model showed strong performance in terms of this measure and provide insight on physiological indicator of adolescent stress. Ya, kalau di sana tembak-tembakan ya. Anak SMA tembak-tembakan ya. Oke. Ini di Cina apa di Amerika nih? Tahun 2020. Ya, oke. Berarti ini mengetahui lebih dini ya tingkat dari tingkat stres remaja gitu ya. Anak SMA gitu ya. Mahasiswa bisa tuh, ada yang penelitian ya. Bikin beli alat, suruh pasang, ya, kita mengukur tingkat stres mahasiswa SIP gitu ya, tingkat stres mahasiswa akhir semester gitu ya. Nanti ini salah satu referensinya ya. Oke, kita lihat datanya. Mantap ini. Dia sampai melihat grafiknya. Saya pernah ikut, jadi dulu ada melihat pola ya dari grafik ya. Jadi kita bisa melihat pola dari grafik. Jadi setiap grafiknya itu ada bisa jadikan input ya. Ini day with stress event, day without stress event. Ini adalah event itu apa? Kejadian ya. Oke. Ya, ini dia pakai data preposisinya pakai R ya. R ini bahasa pemrograman orang statistik ya. Python lebih umum, general purpose programming. Orang komputer lah pakai Python, orang statistik biasanya pakai R. Ya, ini ada apa namanya istilah-istilah ya psikologi atau kesehatan yang harus kita pahami dulu ya. Tapi di sini langkah-langkahnya sama, preprocessing, filter extraction, building. Ini kalau Anda bisa paham ini, kemudian Anda bisa ngupas satu-satu, ada data, ya ini bisa bikin apa namanya portofolio yang bagus ini. Filter extraction, ya saya nggak bahas ya, terlalu panjang. Nanti silakan yang ambil di sini. Oke, dia pakai random forest. Oke, pakai R ya. Oke, hasilnya di sini. Mana apa di sini? Mana tabelnya? Siapa yang ngambil jurnal ini? Mas siapa tadi? Oh, ini. Mas Agus? Ya Pak. Sudah bisa mengukur tingkat kesulitan dari jurnal ini?
in English and istilah-istilah kesehatannya bisa mau dilanjut? Kalau saya sih oke aja. Baru 50% dibedah lah, Pak. Oke, siap ya. Ya, ini bagus. Ini tadi lebih bagus dari yang Telkom ya. Oke, ya jadi setengah jalan adalah mencari jurnal yang bagus. Dengan jurnal yang bagus, kita bisa mengupasnya, kita bisa memahaminya lebih baik ya. Itu udah kerjaan orang kita lihat gitu ya. Nanti kita tinggal, kadang-kadang kalau teman saya bilang, ya S1 itu ya tinggal cari kasus yang baru, ya data yang berbeda ya sebenarnya sama aja gitu. Misalnya apa gitu ya. Ya kita ambil contoh di sini, jadikan referensi, kita ambil data baru, itu udah jadi gitu ya. Mungkin ada metode yang disederhanakan, nggak terlalu kompleks seperti ini. Ya, oke. Sudah 21.49. Target saya hari ini adalah tadi ya, Anda sudah mulai masuk pada pre-processing, walaupun nanti in detail kita akan lihat pre-processing itu seperti apa di orange-nya seperti itu. Iya, mungkin malam ini saya terlalu banyak bicara, tapi ya bagaimana lagi ya, namanya ngajar ya. Oke. Silakan kalau ada mau pertanyaan tentang tugasnya, tentang jurnalnya. Saya pengen semua mahasiswa bisa mengikuti, bisa memahami, bisa dapat nilai bagus juga gitu ya, dapat A semua. Tapi ibaratnya kita dapat ilmunya juga ya. Saya bisa tahu mahasiswa yang nggak jujur atau enggak, tapi tetap saya kasih nilai bagus, bisa aja saya bisa seperti itu. Tapi nggak ada manfaatnya juga ya. Ibaratnya nggak berkah lah buat kita. Jadi saya pengen supaya nilai dapat, ilmu dapat, nanti Anda juga kerja di sini bisa gitu, inline. Kalau Anda nguasain ini banyak orang cari ya. Seperti itu. Tapi nanti levelnya aja, mau di level mana, teknologi apa yang dipakai gitu. Saya bagian ngajarnya aja gitu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan masalah tugas, masalah jurnal, saya pikir tidak terlalu sulit diikuti, nanti tinggal disesuaikan aja kira-kira Anda sampai mana jurnal tingkat kesulitannya ya, karena setiap jurnal mungkin tingkat kesulitannya berbeda-beda gitu ya, untuk memahaminya, untuk bisa memahaminya. Tapi yang saya coba arahkan adalah kita mencoba menggunakan best practice-nya lah ya, best practice yang orang lakukan, yang biasa orang lakukan, seperti itu. Oke, makanya saya ambil jurnal dan nanti kita gunakan orange. Tapi kalau misalnya Pak, saya pakai Python aja lah Pak, gitu ya. Saya lihat Python nggak terlalu sulit, pakai Jupyter Notebook. Sebenarnya nggak masalah ya. Ibaratnya itu adalah mesinnya aja. Kalau konsepnya itu ya sama aja. Tapi kalau mesinnya Anda mau pakai orange ya silahkan. Tapi kalau WK saya nggak rekomen ya. Anda mau pakai Python juga silahkan gitu. Ya, seperti itu. Iya, coba kita absen lah. Mudah-mudahan masih pada mengikuti ya. Masih ada 31 yang aktif. Ibu Anidia Relbi masih ada? Masih ada, Pak. Bisa mengikuti? Bisa paham? Insya Allah. Insya Allah. Bapak Ari masih ada Bapak Ari? Masih Pak. Masih. Siapa nih? Aditya Irsa TMG. Ini apa? KS atau bukan ini? Pak Adit ada Pak Adit? Ada Pak. KS apa? KS Pak. Bisa paham yang saya sampaikan? Bisa. Insya Allah. Oke ya, saya nggak terlalu berat ya jelaskannya. Muhammad Haris ada Pak Haris? Hadir Pak. Hadir ya. Bisa ikutin ya. Oke, jurnalnya udah dapat Pak? Ya, Pak. Udah tadi dikirim sama Agustian Pak. Oke, good. Oke, nanti jadi ini ya yang tadi saya sampaikan, nanti saya upload di LMS. Ini Reni itu siapa ya? KS apa?
Reni malam sip KJSN. Malam Pak sama saya. Reni. Saya kok baru lihat namanya Reni. Ini nama akunnya Reni atau yang lain? Oke, kita skip aja. Juaryadi, Pak Juaryadi, bagaimana Pak? Siap Pak, ada hadir. Sudah ada bayangan kira-kira mau mengarah kemana jurnalnya? Kalau perlu cari yang lebih bagus, boleh cari. Ya, Nih, kayaknya tadi yang saya kirim beda sama yang saya baca kemarin. ya, oke. Ya. Lanjut ya, Pak Juaryadi. Mbak Putri ada, Mbak Putri? Arahan bimbingannya Pak. Ya, Mbak Putri gimana? Masih ada? Masih ada Pak. Bisa ngikutin? Alhamdulillah Apakah saya bicara terlalu cepat? Apakah saya bicara terlalu jelimet? Enggak Pak. Enggak ya, oke. Ibu Ari gimana? Apa kabarnya Bu Ari? Baik, Pak. Iya. Pak, Iya. mohon maaf mau tanya, batas akhir kirim linknya kapan ya, Pak? Kirim apa jurnal? Link jurnalnya. Link jurnal itu kemarin targetnya gimana ya? Ya itu sebagian jadi UTS ya. Kita sekarang minggu keberapa? Minggu ketiga. Ya UTS itu ibaratnya ya sampai mana ya? Ya 2 minggu lagi lah, jangan lama-lama ya. Seminggu 2 minggu lagi lah ya. Atau seminggu lagi lah. Ya baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Pak, untuk detail tugasnya boleh dijelasin ulang nggak Pak? Saya baru join soalnya. Yang apa tuh? Detail tugas ini, yang jurnal ini maksudnya gimana? Tugas yang mana? Yang ini, kita kan ngumpulin tugas, Pak, ngumpulin rank jurnal. Terus selanjutnya akan ke arah mana gitu? Akan ke arah mana? Jurnal itu akan kita inline-kan dengan materi. Materi saya sebenarnya tadi udah ya. Oke, kita bahas sedikit. Ya, jadi jurnal. Jadi nanti kan ada jurnal ya, ada jurnal, ada orange. Kemudian ada reportnya lah ya, ada reportnya, laporannya, ada laporannya. Ya, jadi jurnal orange ini akan jadi satu, ya pasti ada di laporan ya, di laporan. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah poin-poin yang masuk di reportnya gitu. Oke, nah, kemarin kita udah bahas KRIS-DM ya, KRIS-DM ada beberapa langkah 6 atau 7, bonus business understanding, data understanding. Jadi reportnya itu yang sepertiganya adalah yang sedang saya bahas nih Mas. Jadi dalam reportnya nanti isi mengekstrak dari jurnalnya, ibaratnya nanti poin-poin yang di sini itu ada gitu. Seperti jurnal yang dari Telkom tadi ya, gimana tadi? Telkom. Ya, mungkin nanti bisa kita bisa bahas lebih detailnya lagi formatnya ya. Yang saya sedang bahas ini ibaratnya garis besarnya lah. Garis besarnya ketika machine learning, data mining, ini adalah poin-poinnya, maka nanti Anda mencari jurnal. Nah, dari jurnal itu Anda ambil tuh ya. Poin-poin dari list yang saya bahas ini. Ya mungkin minggu ini saya bahas beberapa, atau di sini sudah 4 ya, Minggu depan kayaknya kita bisa masuk orange ya, bicara tentang preprocessing. Minggu depan saya pakai orange, tapi masuk di sini 2 minggu lagi saya masuk di modeling, kemudian mungkin ini bisa 3 minggu ya. Oh, kita kuliah berapa minggu kita? 3 minggu lagi ya. Jadi minggu depan orange, minggu depannya lagi model, bisa langsung demo di mana, di orange ya. Kemudian fine tune, udah beres ya. Nanti habis UTS tinggal presentasi aja. Ya, presentasinya kan banyak tuh.
Ya, kalau bisa di kelas ya, atau bagaimana. Ya, nanti ketika Anda ketemu dengan datanya, nanti kita juga harus nyari data ya, Mas. Kita nyari data. Kalau Anda udah ikutin kuliahnya, nanti ada dataset ya, yang harus dicari online ya. Oke, yang jadi masalah apakah datasetnya ini inline dengan jurnal atau tidak ya. Kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya berarti ya akan ada 2 report ya, yang satu tentang jurnal, satu lagi tentang dataset ya. Kalau bisa sih inline ya, jurnal sama datasetnya sama. Apakah ada yang bertanya di ya, oke. Ya, Bu Linda belum di absen. Ya, sudah jam 21.59 ya. Ini adalah Jumat ketiga ya kita belajar data mining. Mudah-mudahan sudah ada lebih pahamnya. Ya, banyak yang saya sampaikan itu yang pemahaman saya. Jadi kalau semisal ada yang terasa kurang ya, mungkin karena pemahaman saya kurang bagus saja ya. Tapi kalau memang ibaratnya pengalaman saya gali data mining selama ini itu yang bisa saya sampaikan, ada beberapa term yang mungkin belum saya gali di situ ya. Spatial dataset seperti itu mungkin belum saya coba gitu. Ya oke, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Udah jam 10 ini. Cukup atau cukup? Pak, dataset itu emang harus CSV atau gimana Pak nantinya? Ya, pakai Excel juga bisa. Yang di orange maksudnya ya, yang di orange. Nanti kita lihatlah. Apakah kalau Python, Microsoft Power BI Desktop dia nggak masalah. WK formatnya RFF ya, dia di convert dulu Excel CSV, tapi kebaca kalau di WK. Nanti Mas kita lihat Mas ya, minggu depan kita lihat apakah dia bisa connect ke database juga gitu ya. Ya, terima kasih Mas Agus. Ada lagi? Minggu depan kita masuk ke orange, tapi masih pada pemahaman data dan preprocessing-nya ya. Kita lihat di orange-nya, apakah nanti saya bandingkan dengan Python-nya ya, dengan Python. Iya, oke. Jadi mungkin yang belum dapat jurnal, mungkin yang jadi perhatian adalah cari jurnal yang bagus ya, cari jurnal yang bagus ya, karena banyak jurnal yang abal-abal ya, cari-cari kayak tadi itu Telkom tuh ya. Telkom tadinya kita pikir cuma segitu doang tuh, ternyata besar juga ya masalahnya gitu ya. Dari mana? Dari UGM gitu ya, dari UI gitu ya, dari TS, swastanya mana lagi, BL sistem ya, kayak gitulah ya. Silakan cari lagi. Ya, ini bayangkan nanti akan menjadi sebuah portofolio yang akan menjadi bagian dari CV Anda mencari kerja. Udah kebayang belum? Oh, saya sudah ngerti Pak machine learning pakai orange. Oh, saya udah ngerti Pak algoritma ini gitu ya. Jadi ibaratnya saya pengennya ke sana gitu ya. Di semester ini kita bisa gali bareng-bareng. Ya, udah jam 10 lewat. Nah, siapa lagi yang belum di absen? Banyak ya. Mbak Afni ada, Mbak Afni? Mbak Ayu, ya KJSN. Fatimah masih ada, Ibu Fatimah? Bu Linda masih ada, Naufal ada, Muhammad Agustiansah, Nabila masih ada, Nabila? Hadir Nur Pak. Khalifah masih ada, Nur Khalifah? Hadir Pak. Nursia Manalu, Oscar? Hadir Pak. Ya Pak. Putri Ahas, Putri Hidayanti, Putri Nurhaliza, Reni. Ini itu yang mana sih? Kok saya lupa ya? Reni itu yang mana ya? Ini kelas malam, Pak. Anak biaya malam? Iya. Tunggak rekod ke saya. Rizky Supriyatin. Hadir Pak. Suprihatin, Siska Meisa. Mbak Siska. Hadir Pak.
Hadir, bisa, Pak. Bisa mengikuti kuliah saya? Bisa Insya Allah bisa, Pak. memahami maunya saya? Ya, karena dosen Bisa, insya Allah, macam-macam. Pak. Ya, oke. Siti Hafifah ada, Ibu? Hadir, Pak. Alhamdulillah, ada ya. Ya, oke. Ini nanti kita up lagi di YouTube-nya. Jadi kita punya 3 minggu ya. Jadi kalau Anda pengen ngulang lagi, kalau nggak bosan dengar suara saya ya nonton lagi. Minggu depan kita mulai masuk ke Orange. Anda bisa mulai coba-coba ya di YouTube itu satu sebenarnya yang utamanya ya, Orange 3 Orange Data Mining. Silakan kalau Anda mau nonton duluan in English ya, in English. Saya cari-cari lagi ya, sebenarnya banyak juga ya, dia juga punya yang foldernya dibuka sama dia ya. Ibaratnya kita tidak terpaku pada Orange ya. Orange ini ibaratnya proof of concept-nya saya coba sampaikan yang tadi di konsepnya, nanti kita bandingkan bagaimana ketika aplikasinya di Orange atau di Python. Ya, saya pikir cukup ya untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan omongan saya. Saya akhiri aja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam.